Cerita diawali dengan memperlihatkan suasana sekolah yang damai bernama SMA Moyung, di mana sekolah itu sering mendapat penghargaan terbaik dalam bidang pencegahan buli sekaligus tindak kekerasan lainnya. Namun di balik semua itu, ada seorang murid bernama Sogang yang ditakuti para murid karena selalu membuli, bahkan guru juga tidak berani menentangnya dikarenakan latar belakang keluarga yang membuat Sogang seolah kebal dari hukum. 당신 안 꺼져. 나 평화롭게 학교 다니고 싶어. 내일은 조금 더 재밌었으면 좋겠다. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan kepada seorang guru magang bernama Simin. Ia terlihat ceria sekaligus baik kepada sesama karena berkeinginan tinggi, yaitu menjadi guru resmi. Tapi saat menyadari kepala sekolah menatapnya dengan penuh nafsu, hal itu tentu membuatnya sedikit merasa tidak nyaman. 소 선생. 네? 무슨 문제 있어요? 뭐가요, 교감 선생님? Sambil meratapi kekesalannya, Simin tak sengaja mendengar percakapan dua orang guru, yang mana inti dari percakapan mereka adalah Simin akan menggantikan guru yang 1 tahun lalu bundir akibat sering dibully, di mana sosok pelaku yang mengakibatkan hal itu tidak lain adalah Sogang bersama para anak buahnya. 그런 걸 뭐라고 얘기해? Mendengar hal itu, Simin yang penasaran berkas mengecek berita akan kebenarannya, dan setelah mengetahui jika tragedi itu memang pernah terjadi, tiba-tiba ponsel miliknya malah berbunyi, yang mana panggilan itu berasal dari salah satu guru yang menggosip sebelumnya. 소 선생 거기 있어? Meskipun berpura-pura tidak mendengar percakapan mereka, Simin pada akhirnya dibawa ke sebuah ruangan tertutup yang di sana si guru yang bernama Bu Susan menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan Sogang bersama kelompoknya tengah merundung seseorang pedagang yang merupakan nenek-nenek yang diketahui selalu mangkal di depan sekolah ini. Bukan hanya itu, Susan juga meminta Simin agar selalu menutup mata dan telinga seolah tidak melihat dan mendengar saat mendapati Sogang tengah melakukan perundungan. Namun saat bertanya mengapa para guru tidak berani menghentikannya, Susan itu pun menyuruhnya untuk tetap fokus mengajar agar impiannya bisa tercapai. 이렇게요, 선생님? 만약 불의를 보게 되면 잘 참겠습니다. Malam harinya, Simin yang tengah berlatih tinju ditemani oleh temannya yang merupakan polisi bernama Wujong. Mereka sudah berteman sejak kecil dan dari sinilah terungkap sebuah fakta di mana Simin ternyata adalah seorang mantan atlet bela diri profesional. Namun di tengah debut untuk kejuaraan internasional, mimpinya dahulu seketika kandas akibat kesalahan ayahnya di masa lalu. Saat hendak pulang, Simin merasa tertarik pada sebuah topeng dengan karakter wajah kucing, di mana Wujong yang melihat hal itu juga lekas menyetujuinya, bahkan menyarankan Simin untuk selalu memakai topeng tersebut. Keesokan harinya, Simin memulai hari pertama mengajar dengan memberikan motivasi kepada para murid untuk selalu percaya diri. Namun dari sekian banyaknya murid yang nampak bersemangat, ada salah satu siswa yang murung bernama Jin, di mana hal itu akibat sering dibully oleh Sogang dan anak buahnya. Saat jam istirahat berlangsung, Simin tak sengaja melihat Jin sedang dibully oleh Sogang, sehingga hal itu membuatnya geram karena ingin memberikan pertolongan. Namun baru membuka pintu, ada seorang murid bernama Samsul yang sedari tadi sudah ada di sana. 한수강 진짜 무서운 애예요. Di sana Samsul mengingatkan Simin untuk tidak ikut campur. Ia memberitahu jika keluarga Sogang selalu memberikan dana besar untuk sekolah karena ayahnya merupakan seorang jaksa agung dan ibunya seorang pengacara. Di mana hal itulah yang membuat semua buruh di tempat ini tidak ada yang berani menentangnya. Meski begitu, Simin yang akhirnya mengetahui siapa Sogang sama sekali tidak membuatnya merasa takut. Ia tetap memikirkan cara untuk menyelamatkan Jin sebelum terlambat sampai akhirnya 초등학생들도 아니고 왜 이렇게 격하게 놀아? 얼른 교실로
교실로 돌아가. 얼른. 얼른 들어가. 얼른. 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 Sogang yang merasa kesal lantas bertanya kepada anak buahnya tentang guru barusan, di mana salah satu dari mereka menjawab, Vika Simin adalah guru magang yang menggantikan guru lama yang meninggal akibat sering dibully, di mana Sogan yang mendengar perkataannya seketika murka karena tidak ingin mendengar kasus kematian yang disebabkan olehnya. 너 한 번만 그딴 개소리 짓거리면 아가리 찢어버린다. 씨. Malam harinya, Samsul yang bekerja sebagai pengantar makanan meminta saran latihan pada rekannya yang diketahui merupakan mantan pelatih tinju, di mana si pria bernama Soman lekas bercerita jika dahulu dirinya memiliki satu murid paling berbakat, tapi karirnya malah hancur akibat kesalahan orang tuanya. 유명한 선수예요. 유명해질래다 말았지. 초년 운이 안 좋았어. 초년 운이요? 태어날 때부터 애비를 잘못 만나서 꼬였지만. Keesokan harinya, Simin yang secara kebetulan bertemu dengan Jin lantas membawanya ke salah satu ruangan untuk dimintai keterangan, di mana Jin mengaku jika dirinya selama ini sudah melaporkan apa yang sering dialaminya, namun guru bahkan kepala sekolah malah menyarankannya untuk pindah yang karena dirinya adalah korban, lantas mengapa harus dia yang keluar dari sekolah ini. 살고 싶어요. 살려주세요. 잘못한 놈이 처벌받는 거잖아요. Selesai dengan itu, Simin lekas kembali ke kantor dan melihat semua guru sedang asik merayakan pesta karena kembali mendapat penghargaan sebagai sekolah yang mencegah tindak kekerasan, di mana hari itu nampak biasa saja bagi Simin karena ia mengetahui sisi gelap yang sebenarnya. 소스타 등장! Saat hendak memberi peringatan, Sogang yang berlaga sombong sekaligus berani melayangkan tangannya membuat Simin merasa emosi. Ia bahkan disarankan untuk keluar dari sekolah ini sebelum mentalnya rusak. Hingga setibanya ke kantor, para guru tengah diributkan karena adanya seseorang yang melaporkan tindak kekerasan Sogang kepada Dewan Pendidikan. Di mana hal itu membuat Ibu Sogang selaku pengacara datang untuk mencari siapa dalang di balik semua ini. 도대체 무슨 억하심정이 있어서 우리 수강이 앞길을 막아? Di sana Susan lebih dulu dicurigai karena tahun lalu pernah melakukan hal yang sama. Bahkan si kepala sekolah yang berusaha mencoba melerai permasalahan tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan ibu pengacara ini. Di mana Simin yang tidak tega sekaligus sadar jika Jinlah orang yang melakukannya, lekas mengorbankan diri untuk menyelamatkan mereka berdua. 어머니, 시간 좀만 주시면. 접니다, 어머님. 저예요. 저 죄송합니다. 용서해 주세요. Di ruang kepala sekolah, Sogang yang bergaya layaknya penguasa bertanya mengenai konsekuensi yang akan diberikan terhadap Simin, di mana si Kepsek yang ketakutan hanya dapat menjawab jika dirinya akan langsung memecat guru magang tersebut, namun Sogang menolaknya karena memiliki rencana lain untuk membuat Simin menderita selama mengajar di sekolah ini. 파면을 시키면 내가 짐져 먹을 수가 없잖아. 그래 수강아. Simin yang masih kesal dengan kejadian yang dirinya alami lantas menceritakan hal itu kepada Wujong. Ia bertanya mengapa polisi tidak menangkap Sogang yang padahal sudah jelas sering melakukan tindak kekerasan. Namun Wujong mengaku tidak bisa sembarang tangkap tanpa adanya barang bukti yang cukup. 몇 번 신고가 들어오긴 했는데 구체적인 직접 증거가 없어서 좀 애매해. 죄송합니다. Sesampainya di depan rumah, Simin dihampiri Soman yang ternyata adalah ayah kandungnya, di mana hubungan mereka yang sedang tidak baik-baik saja membuatnya lekas menghindari percakapan lantaran kecewa atas kejadian di masa lalu. 아빠 앞가림나 잘해. 내 앞길 가로막지 말고. 그러니까 내 입을 다 찢어버렸던 거야지. 미안해 딸. Dengan begitu, Simin yang merasa kesal lekas pergi ke sebuah minimarket untuk menenangkan diri. Namun tak berselang lama, Sogang bersama anak buahnya datang melakukan hal yang tidak pantas dilakukan bagi seorang murid terhadap gurunya. Simin yang berusaha tetap sabar, pada akhirnya tidak dapat membendung emosi itu, tetapi... 아가씨, 괜찮아요? 네, 괜찮아요. Dalam perjalanan pulang, Simin tak sengaja menyinggol seorang pria habis minum-minum. Ia yang langsung meminta maaf justru malah mendapat tamparan keras sehingga Simin yang benar tak dapat menahan emosinya pun lekas melampiaskan semua kekesalannya itu dan... 너 한 대 더 쳐 맞자, 어?
이런 씨발년이 정말. Dari sinilah Simin akhirnya sadar jika dirinya berdiam diri maka hanya akan terus ditindas, sehingga mulai saat ini ia pun berencana akan memberikan pelajaran terhadap Sogang bersama anak buahnya. Dan berlokasi di sebuah lapangan basket, Simin yang melihat Sogang tengah tawuran dengan sekelompok pria dewasa pun memanfaatkan momen tersebut untuk menerobos masuk ke dalam keributan dengan mengenakan topeng kucing, sehingga Simin yang notabene merupakan mantan atlet petarung dapat dengan mudah mendominasi pertarungan. Dan setelah memenangkan duel dengan Sogang, suara sirine polisi seketika terdengar yang membuat semua orang termasuk Simin harus melarikan diri. Puas menghajar Sogang, penyamarannya justru malah terbongkar oleh Samsul yang ternyata sedari tadi sudah mengawasinya. Singkat cerita, para guru sekaligus murid terlihat senang setelah mendengar kabar tentang Sogang yang semalam dihajar oleh sosok bertopeng kucing. Sementara Sogang sendiri ini benar-benar dibuat jengkel akibat baru kali ini dirinya merasa dipermalukan, bahkan seketika membuat kekacauan saking tidak terima akan kekalahan tersebut. 빨리 자수 안 해? 빨리 진짜. Sogang yang saat ini melampiaskan emosinya dengan cara ugal-ugalan kemudian terhenti saat ada satu anak buahnya berkata jika dirinya bisa melampiaskan semua kekesalannya itu kepada Jin, siswa yang selama ini selalu direndung oleh mereka. 오늘 컨셉 뭔데? 김밥 어떻게 가지고 놀려고? 아, 내가 니들 실망. Malam harinya, Simin didatangi Wujong yang mengatakan jika seorang guru tidaklah pantas memukul muridnya sendiri, sekaligus memberitahu agar lebih baik hidup tentram tanpa adanya kekerasan. Namun tanpa diduga, hal itu malah membuatnya semakin bersemangat hingga pada akhirnya malah tak sengaja merobek topeng tersebut. Sementara itu, Jin yang kini berada di suatu tempat rupanya sedang dibully habis-habisan oleh Sogang CS. Ia dengan badan setengah buligir diminta untuk pergi membelikan makanan, dan apabila tidak kembali dalam kurun waktu 10 menit, maka hukumannya akan bertambah semakin banyak. Karena tidak bisa melawan, Jin mulai berlari sekuat tenaga ke salah satu restoran, yang mana restoran tersebut merupakan tempat Samsul bekerja. Di mana Samsul yang menyadari jika apa yang dialami Jin adalah perbuatan Sogang pun segera pergi untuk menemui Simin demi meminta bantuannya. Sesampainya di sana, Samsul mengatakan jika dirinya sudah mengetahui jika Simin adalah orang di balik sosok bertopeng, sehingga Simin yang tidak memiliki pilihan langsung bertanya mengenai lokasi keberadaan Sogang saat ini. Dan setibanya di lokasi, Simin yang menemukan seragam sekolah Jin di tempat itu pun langsung mengajak mereka berdua 1 lawan 1. 내가 오늘 그 가면 찢어 밝혀줄게. Di tengah pertarungan, Jin tiba-tiba datang sambil membawa sebilah pisau. Namun ketika hendak menikam Sogang, Simin dengan cepat langsung menghentikannya. Di mana hal itu justru malah membuat Simin mendapat sayatan pada bagian tangannya. Simin yang kehilangan banyak darah kini berada di rumah sakit untuk mendapat perawatan, di mana Soman selaku ayah tentu tidak terima saat melihat anaknya seperti ini, sehingga ia segera mengenakan topeng kucing untuk membalas dendam terhadap Sogang bersama anak buahnya. Tetapi beberapa saat setelah merasa baikan, Simin memutuskan pulang bersama Wujong. Namun saat melewati lobi, ia tak sengaja melihat ayahnya sudah dalam kondisi babak belur. Secara kebetulan bertemu dengan Bu Susan yang membuatnya terpaksa melakukan hal seperti ini. 아, 저 아버지가 다치셔가지고 모시고 왔어요. 아예 저기 시민이 아빠입니다. 제가 좀 다치셔서. 없잖아. 저도 혼자입니다. 부장님 가보셔야죠. 그래 빨리 나으셔야 돼.
Pada akhirnya, Simin bersama ayahnya memutuskan pulang bareng dan di saat itulah Soman meminta maaf karena selama ini hubungan mereka renggang sekaligus tidak akur sehingga kini terungkaplah sebuah fakta di mana pada saat Simin mengikuti seleksi Olimpiade, ia sebenarnya bisa saja memenangkan pertarungan tapi ada seseorang yang memintanya kalah untuk melunasi hutang ayahnya. Keesokan harinya, Sogang CS mulai memeriksa satu persatu murid dengan cara melihat tangan kirinya karena diketahui sosok bertopeng memiliki luka sayatan akibat kejadian semalam. Namun setelah sekian lama mencari dan tak kunjung ditemukan, ia akhirnya tak sengaja melihat gerakan Simin yang dapat menghindari kecelakaan dengan lincah sekaligus tanpa sedang menahan rasa sakit. 빙고. Sadar jika Siminlah yang dicari, Sogang pun langsung menemuinya di ruang guru. Ia yang melihat sebuah pamflet festival ulang tahun sekolah yang sebentar lagi akan diadakan membuatnya seketika memiliki ide untuk melakukan duel yang apabila Simin menolak, maka ia akan dilaporkan ke kantor polisi mengenai kejadian tadi malam. Sore harinya, Simin mendatangi Jin yang hendak melompat dari atas gedung. Ia berhasil menghentikan tindakan nekat muridnya itu yang mana di sana Jin lekas bercerita mengenai alasannya tidak ingin pindah sekolah, di mana Jin terpaksa harus menerima semua perlakuan kejam Sogang terhadap dirinya hanya karena tidak ingin neneknya diganggu saat jualan. Mendengar hal itu, Simin yang merasa tersentuh berjanji akan melakukan sesuatu supaya Sogang tidak lagi mengulangi perbuatannya. Ia akan membuat sosok tersebut bertekuk lutut di hadapan Jin untuk meminta maaf sekaligus membebaskan Jin dari penderitaan yang dialaminya selama ini. 이기자. Singkat cerita, hari perayaan sekolah pun tiba. Samsul yang sudah mengetahui jika si topeng kucing adalah Somin, lekas mengajak semua murid untuk memberikan dukungan, di mana para guru yang juga ikut berpartisipasi mendukung sosok tersebut menaruh harapan besar kepadanya, sehingga Somin yang sebenarnya takut kehilangan gelar sebagai guru, seketika bersemangat untuk mengalahkan Sogang dalam pertandingan ini. 아무것도 하지 않으면 아무 일도 일어나지 않는다. Meski para murid rata-rata memberikan dukungan untuk si topeng berkucing, Sogang yang hanya memiliki anak buah beberapa orang pun sama sekali tidak gentar untuk melawan sosok itu. Dan tepat saat pertandingan akan dimulai, Simin yang terlihat baru datang menghampiri Jin terlebih dahulu untuk sekedar memeluknya. Di mana hal itu membuat Jin seketika mengetahui akan siapa orang di balik topeng tersebut. Singkat cerita, duel di antara si topeng kucing dengan Sogang pun akhirnya dimulai, di mana Simin kali ini terus mendapat pukulan yang seketika membuatnya terpojok. Bahkan rambut panjangnya yang diikat kini terurai yang membuat identitasnya sebagai wanita diketahui, di mana Sogang lekas menyuruhnya agar lebih baik membuka topeng tersebut. Di saat mendesak itulah, Simin melihat Jin dan teringat akan janjinya untuk mengalahkan Sogang, sehingga dengan penuh semangat, ia pun kembali bangkit untuk memberikan serangan balik sehingga... Sogang yang hampir dibuat tak berdaya membuat Simin lekas menunjukkan identitas aslinya. Di mana hal itu tentu membuat semua guru bahkan murid terkejut saat baru mengetahuinya. Namun meski begitu, semua orang terus berteriak memberikan semangat yang menjadikan Simin semakin termotivasi mengalahkan Sogang ini sampai akhirnya...
Min yang berhasil membuat Sogang terlempar keluar ring lekas menghampirinya agar meminta maaf terhadap Jin. Namun pria ini masih saja berlagak sombong dan enggan untuk melakukannya, di mana Jin mengatakan jika dirinya sama sekali tidak mengharapkan kata maaf karena menganggap Sogang hanyalah sampah masyarakat. Dan tepat saat Min akan meninggalkan arena, Sogang kembali bangkit bermaksud menyerangnya dari belakang, tetapi beberapa hari berlalu, Min menemani Jin untuk melaporkan kejahatan Sogang ke pihak berwajib, dan pada saat itu pula datanglah salah satu anak buah Sogang membawakan rekaman video bukti kekerasan yang sering dilakukan sosok itu, sehingga Sogang akhirnya harus menerima nasibnya untuk mendekam di dalam penjara remaja. 운전 똑바로 안 해? 안녕. 만약 불의를 보게 된다면 어떻게 할 거예요? 참겠습니다. Tamat, ending yang sangat membagongkan.